nilai-nilai moderasi beragama. Adapun yang dapat dipahami bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Nah, moderasi beragama hakikatnya adalah ikhtiar, proses yang tidak berkesusahan. Nah, di sini upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Moderasi beragama. Moderasi beragama dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasitiyah atau al-islamiyah. Nah, secara etimologi kata wasatiyah berasal dari bahasa Arab. Wasatiyah berarti sikap Islam yang dipilih, terbaik, adil, dan rendah hati, serta moderat dan istiqomah. Berikut ini terdapat 9 nilai-nilai moderasi beragama, di mana nilai-nilai moderasi beragama ini menjadi acuan khususnya di dunia pendidikan. Yang pertama ada tawasud. Nah, tawasud merupakan artinya bersikap tengah-tengah. Bersikap tengah-tengah di sini yaitu mengutamakan sikap pertengahan dalam semua hal untuk tetap berada di tengah-tengah, di mana tidak condong ke kanan atau ke kiri, menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak dunia dan akhirat, ibadah ritual dan sosial, agama dan ilmu pengetahuan secara umum. Kemudian yang kedua ada i'tidal. Nah, i'tidal di sini artinya tegak lurus, yaitu selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana dalam menilai sesuatu menjadi pragmatis ataupun objektif, bertindak dengan cara yang sama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bisa membedakan antara yang mana yang akan menjadi hak dan mana yang akan menjadi kewajiban. Selanjutnya menjadi hak pribadi atau memberikan hak kepada yang lain. Kemudian yang ketiga ada tasamuh. Tasamuh ini yaitu toleransi. Toleransi di sini ya artinya menghargai ataupun menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana makna kata tasamuh ini selalu menerima perbedaan sebagai fitrah di antara manusia. Kita harus menghargai perbedaan agama, suku, adat istiadat antara sesama. Yang keempat adalah syura. Syura ini artinya musyawarah. Nah, musyawarah di sini yaitu mampu menjadi orang yang bersifat syura, berarti secara teratur membahas dan menyelesaikan permasalahan itu secara bersama, tidak memaksakan pendapat sendiri, selalu rela mengakui pendapat dari orang lain dan membuat keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima ada islah. Nah, islah di sini maknanya perbaikan. Perbaikan di sini yaitu sikap berusaha memperbaiki keadaan, mudah memaafkan, tidak menolak pendapat dan kritik, serta mengutamakan kebaikan bersama. Yang keenam ada qudwah. Qudwah maknanya yaitu keteladanan. Nah, keteladanan di sini yaitu keteladanan berarti menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik tidak mudah menyalahkan orang lain dan dengan hikmah menyampaikan kesalahan orang lain. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya kita harus menjadi teladan yang baik yang dijadikan sebagai contoh teladan kepada peserta didik. Kemudian yang ketujuh ada muwatanah. Muwatanah ini maknanya yaitu menghargai negara-negara dan warga negara, ataupun maknanya bisa diartikan dengan cinta tanah air, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian mendukung pembangunan bangsa. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai cinta tanah air dan moderasi beragama, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Kemudian yang ke-8 ada la'auf.
Nah, Lauf ini maknanya anti kekerasan, yaitu berusaha menjadi orang yang mencintai kedamaian, menolong, ramah, dan mudah memberi maaf. Kita sebagai guru harus melawan kekerasan, tidak main hakim sendiri dan menyerahkan masalah kepada pihak yang berwenang. Nah, apalagi kita sebagai guru harus saling memaafkan dan tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, i'tiraf al-'auf, yaitu maknanya ramah terhadap kebudayaan lokal. Nah, artinya di sini yaitu sikap yang menghargai dan menghormati budaya-budaya yang berbeda. Kita walaupun berbeda suku, budaya, tetap kita hormati, termasuk budaya-budaya yang dianut oleh umat beragama lain. Sikap ini penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan beragama di Indonesia, terutama kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Nah, penjelasan berikutnya yaitu ada implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yaitu ada nilai-nilai moderasi di sekolah. Nilai moderasi di sekolah ini terdapat 4 nilai yang bisa diterapkan. Yang pertama ada pengembangan PAI berbasis nilai-nilai moderasi beragama melalui budaya sekolah. Dan yang kedua, penguatan nilai moderasi beragama melalui budaya kelas. Yang ketiga, peran guru PAI dalam penguatan moderasi beragama di sekolah. Dan yang keempat, integrasi moderasi beragama dalam materi PAI di sekolah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah salah satunya agama yang benar. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran dalam agama lain. Namun, kita sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Kita harus saling menghargai dan menghormati antara agama si A dan si B. Nah, inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, sekian penjelasan dari saya, Nur Zaidia, mengenai materi nilai-nilai moderasi beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.